Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pira Minjara. Saya dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Di sini masih membahas seputar mikrotik MTCNA preparation tentang firewall. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu firewall filter change. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan change. Yang pertama input, yaitu memblokir paket menu router. Yang kedua output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Yang ketiga forwarder, yaitu memblokir paket yang melewati router. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya, yaitu dari klien di input ke router, lalu di output sampai internet. Selanjutnya firewall filter konsep EVDEM. EV yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, VTP, ICMP, atau DNS. Yang kedua DEM. Nah, dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan? Maka action apa yang kita berikan pada paket yang disetting di atas tadi? Nah, ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping pada setting di atas. Kita tambahkan protokol agar lebih spesifik, maksudnya jadi lebih protokol IMC saja yang diblok, sehingga protokol lainnya tidak ikut terblok. Selanjutnya ada strateginya, yaitu expert view drop any dan drop view expert any. Untuk kasus pertama, kita bisa menggunakan drop view expert any. Hal ini kita bisa memblokir beberapa dari menerima sisanya. Untuk kasus kedua, kita bisa menggunakan expert view draw any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Contoh kasusnya yaitu kasus pertama, 2 komputer tidak bisa ping ke internet dalam kurung 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Kasus kedua, 2 komputer bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Selanjutnya studi kasus. Yang pertama, hanya beberapa VCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa PVC yang ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa. Yang keempat, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, sekarang kita masuk ke kasus, yaitu kasus yang ketiga. Untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk kasus yang ketiga ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PVC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau PVC berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih PVC 2 dan PVC 3. Dia tidak bisa ping ke internet. Sedangkan untuk PVC 1, PVC 4, dan juga PVC 5 itu bisa ping ke internet. Dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka change apa yang cocok digunakan pada kasus ini?
dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Masih di kasus, yaitu untuk change itu bisa menggunakan yang namanya forward. Ya, karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet dan strateginya, karena di sini kita ingin memblokir beberapa PC, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 145 dan server berarti ekvat sisanya ini. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun change yang akan kita gunakan adalah forward, dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop view ekvat any. Langsung saja kita praktek di Winbox, lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hardware. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view ekvat any dengan change forward. Kasus ketiga, kita mulai di sini tambahkan baru, kita definisikan untuk PPC 2 dan PPC 3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk PPC 2 terlebih dahulu. Di sini bagi tipnya bagian general kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router. Kemudian score address kita isikan IP addressnya di PPC 2. Dia mendapatkan 253, untuk yang PPC dia mendapatkan 252. Kita tuliskan yang PPC 2 terlebih dahulu, yaitu 252. Untuk DST addressnya kita kosongkan saja. Dan bagian protokol kita bisa pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok PPC 2 dan PPC 3 untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk output interface kita pilih yang mengarahkan ke ISP, yaitu Ether 1. Bagian general sudah benar, dan untuk bagian actionnya kita pilih yang drop, lalu apply dan off. Ini merupakan drop untuk PPC 2. Kita lakukan drop satu lagi untuk PPC 3, lalu copy untuk general, kita kasih IP address PPC 3 yaitu 252. Bagian change-nya tetap sama, yaitu forward. Protokolnya tetap sama, yakni ICMP, dan output interface-nya juga sama, yakni Ether 1. Untuk generalnya kita masih IP address PPC 3 yaitu 252. Bagian change-nya tetap sama, yakni forward. Protokolnya tetap sama, yakni ICMP, dan output interface-nya juga sama, yakni Ether 1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop, yaitu PPC 2 dan PPC 3. Untuk PPC 2 dan PPC 3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, kita buat satu rule lagi, yaitu ekvat any, di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa akses ke internet. Kita tambahkan rule baru di sini. Kita pilih untuk menggunakan forward search address, bisa kosongkan saja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian output interface-nya menggunakan Ether 1. Bagian action-nya kita pilih ekvat karena ingin diizinkan, lalu apply dan OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat. Di sini kita bisa pergi ke environment internet kita coba mengembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan mencoba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI. Bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi, dan di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkan dengan sistem operasi Linux.
Selanjutnya untuk Linux akan saya gunakan dengan varian distro Linux Lite icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinisikan GUI. Kemudian untuk pengatur yang lain itu biarkan default kemudian save. Setelah itu kita bisa menyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi, di sini posisinya bagi klien juga kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu saja dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja dan jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tetapi tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin ngeblokir seluruh PC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, any itu artinya semua. Untuk change yang menggunakan change forward, kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan change forward karena dia mengarahkan ke Ether 1. Untuk search address bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa dikosongkan. Tapi kalau kasus ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilih untuk menu address adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol bisa kita isi TCP dan DHCP portnya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu bagian tools, hostnya isi dengan youtube.com. Pada bagian action kita lalu lakukan drop, kemudian apply dan OK. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya. Pertama kita buka tampilan ini, terus masuk ke web, terus masuk ke Google, terus ke situs web ini, terus ke sini. Selanjutnya firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi, kita bisa coba mengakses fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita akan berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses ke YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Pergi ke menu IP, lalu kita klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log yang langsung saja kita centang. Dan log prefixnya sebagai informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik apply dan OK. Seterusnya ada network time protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. New operasi NTP ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast and multicast.
Selanjutnya masih di Network Time Protocol, saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi fitur firewall mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu. Akan tetapi, hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada di laptop. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengatur waktu pada router board mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang digunakan parlementer waktu. Jadi, pada router board waktu itu dapat kita setting. Menu Winbox, 2 klik sistem, 3 klik clock. Pengatur waktu ini dinilai tidak default. Jadi, pengatur waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa gunakan metode NTV. Jadi untuk NTV itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya NTV server dan NTV client. Untuk NTV server yaitu penyediaan pool di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu untuk kliennya, yaitu router board. Konfigurasi NTP yang pertama, klik Winbox, 2 klik sistem, 3 klik SNTP client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping Google.com. 5. Kolom enable centang. 6. Primary NTP server, yaitu 0.id.pool.ntp.org. 7. Secondary NTP server, yaitu 1.id.pool.ntp.org. 8. Klik apply. 9. Klik OK. Selanjutnya, setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem klik dan klik yang namanya lock. Kemudian klik manual time zone, kemudian tanggal sesuaikan. Caranya, yang pertama, time zone name kita pilih Asia atau Jakarta. Yang kedua, klik apply. Yang ketiga, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Yang keempat, lalu OK. Seterusnya ada firewall address list. Berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi, salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung Winbox. Untuk menemukan fitur address list, yang pertama pergi ke menu IP, yang kedua lalu klik firewall, yang ketiga lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Yang pertama, klik tambahkan saja ke list tersebut. 2. Tuliskan dari identifikasi orang tersebut di name. 3. Lalu nanti tuliskan IP address-nya. 4. Klik apply. 5. Klik OK. Yang selanjutnya, firewall NAT, networking address translation, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti fitur rule.
bekerja dengan IP dump. Selanjutnya, di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama, secret NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Itu yang pertama, masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan ke internet menggunakan IP public dynamic. Yang kedua, secret NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Seterusnya yang kedua ada distant NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Distant NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Port forwarding melempar traffic keluar router. Yang kedua, redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Seterusnya, tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara Docker.io karena lebih ringan. Yang pertama, untuk image-nya kita menggunakan Pinetlab atau OVH Dual-Listed. Yang kedua, untuk name-nya itu bebas. Yang ketiga, untuk ikonnya bebas mau menggunakan apa. Yang keempat, untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP yang DHCP, kalau menggunakan static ya static. Untuk default router-nya isikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console pilih Telnet. Untuk secondary console pilih SSH. Untuk dekornya menggunakan privilege. Lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server. Lalu sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, klik save. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.